Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita akan melanjutkan review yang keenam ya, yang keenam, atau yang kelima ya. Yang pertama itu adalah fasad, yang kedua lantai 1, yang ketiga lantai 2, kemudian yang ketiga lantai 3, dan kemudian yang kelima adalah atap. Kemudian yang keenam ini adalah fasilitas. Nah, fasilitasnya. Nah, sebelumnya kita di lantai 1 dan lantai 2 sudah bahas fasilitas yang disiapkan secara gamblang atau secara singkat saja. Kemudian kita akan menjelaskan lebih lanjut fasilitas-fasilitas yang ada di kosan ini, seperti itu ya. Nah, dari fasilitas umum, utamanya yang pertama kita gunakan fasilitas umum, yaitu adalah parkiran tentunya ya. Parkiran di sini ada, kemudian di tepi kiri bangunan juga kita sudah siapkan di sini nanti. Di sini ya, di sini ada parkiran motor kalau bisa. Sama di daerah depan tulisan plank kosan itu juga bisa digunakan parkiran motor karena penghuninya ini 12. Kalau kita asumsikan semua penghuni membawa motor, kemungkinan motor yang ada di situ itu minimal 12 kendaraan bermotor, sehingga kita antisipasi untuk penambahan di depan sini sama di samping sini. Nah, di samping sini bisa 6 motor ya. Kemudian di sini bisa 3 motor, selebihnya bisa di dalam, seperti itu. Nah, sembari untuk fasilitas umum lainnya, yang kedua tadi kita sudah bahas lebih gamblang tadi, yaitu adalah dapur. Nah, dapur ini juga menjadi fasilitas umum, sudah dilengkapi dengan kompor, gas, kemudian listrik di masing-masing kamar, sehingga penggunaan listrik itu bisa adil, hanya listrik yang digunakan saja yang penghuni kos bayarkan, seperti itu ya. Kemudian untuk kamar mandi, setiap kamar mandi juga ada, itu setiap ruangan, semua tipe kamar pasti ada kamar mandi dalamnya. Yang berbeda hanya fasilitas tambahan di dalamnya. Nah, kali ini kita coba akan memberikan gambaran untuk kosan ini, untuk tipe kamar yang eksklusif. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk yang tipe kamar pertama itu kosongan. Nah, ini tidak ada sama sekali fasilitas, hanya kamar mandi dalam. Nah, nanti penghuni yang mengisinya. Kemudian untuk yang kamar kedua adalah standar. Standar itu ini kita tidak menggunakan kipas, tidak menggunakan AC, tapi menggunakan kipas. Nah, kipasnya itu berada di sini ya. Tidak ada TV juga. Nah, itu untuk standar. Yang ada hanya spring bed, lemari pakaian, kemudian meja lipat atau untuk mengerjakan tugas ataupun sebagainya. Kemudian untuk tipe ketiga eksklusif itu sudah hanya upgrade dari standar yang menggunakan kipas, kita menggunakan AC. Sementara untuk VIP itu sudah menggunakan TV, heater, TV dan heater. Sementara untuk VIP tambahannya adalah kulkas dan dispenser. Nah, itu kulkas mini sama dispenser. Oke. Kemudian untuk kamarnya, kenapa saya tidak menggunakan dapur di sini? Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa penggunaan dapur dalam ruangan itu sangat berdampak pada sirkulasi ruangan sendiri, walaupun sudah ada jendela atau exhaust. Nah, sebelumnya tadi saya belum bahas masalah exhaust. Untuk semua kamar itu menggunakan exhaust ya, sahabat, baik yang sudah ada ventilasi umumnya atau ventilasi alami seperti ini. Nah, seperti ini langsung ada ventilasi alami, itu tetap kita gunakan exhaust. Namun saya tidak
membuat konsep menggunakan dapur dalam karena pengalaman saya ya kosan itu semua kain-kain ini pasti akan tersimpan bau dari makanan yang sifatnya kain, mau handuk, baju, eh, spray, spring bed maupun gorden-gorden di kita itu pasti akan menyimpan bau otomatis, apalagi kita lagi memasak masakan yang memang berbau pengap seperti itu atau berbau tajam, sehingga eh, saya berpikiran untuk membuat kamar dapur umum, sehingga semua penghuni itu memasak di dapur umum. Kemudian kalaupun dia mau makan di ruangannya silahkan, karena kita sudah siapkan fasilitasnya di sini lengkap, mulai dari kitchen setnya. Di sini juga ada dispenser, tapi ini untuk galon atas ya. Sementara untuk fasilitas dalam kamar itu galon bawah. Nah itu sudah lengkap dengan fasilitas air minumnya, air mineral menggunakan galon yang secara otomatis akan diganti. Kemudian tabung gas 3 kilo itu sudah free juga. Kompor tanam, kompor tanam nanti kita ada di ujung sini. Kemudian zinc aluminium ini kita sudah freekan. Kemudian sendok, garpu, alat masak lainnya seperti panci, penggorengan, wajan dan segala macam itu sudah kita freekan, sehingga semua konsumen itu tinggal membawa diri saja, seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di video di lantai 1 kemarin, saya tidak menggunakan kulkas di sini. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau kulkas bersama itu resiko untuk pemilihan atau penggunaan bahan makanan kita atau pemilik kos lainnya itu berpotensi besar, sehingga dikhawatirkan menjadi keterlibatan maupun kesenjangan antara penghuni kos, sehingga makanya saya gunakan kulkas di dalam masing-masing kamar untuk tipe VIP dan VVIP saja ya. Di luar non VIP ya mohon maaf tidak bisa menggunakan kulkas. Nah seperti itu. Kenapa saya tidak menggunakan kulkas lagi? Pertama, tidak semua pengguna kos akan menggunakan kulkas. Hanya mungkin orang kalangan yang sering memasak yang menggunakan kulkas. Apalagi di daerah kos ini ramai dengan penjual atau warung seperti itu. Jadi potensi untuk menyimpan kulkas di area umum atau di manfaatkan bersama itu saya rasa tidak efektif ya. Oke, di sini saya hanya menyimpan dispenser, tapi ini galon atas. Kemudian fasilitas berikutnya adalah di lantai 3. Selain ventilator AC, di lantai 3 itu kita siapkan area mencuci ya. Ini fasilitas bersama, mesin cucinya sudah siap juga. Area jemurnya juga nanti kita siapkan semua. Jadi pokoknya penghuni tinggal membawa pakaian saja, tinggal masuk. Lemari sudah ada, kamar mandi sendiri sudah ada. Oh iya, kamar mandinya di sini semua kita menggunakan toilet duduk ya, supaya lebih terkesan elegan. Kemudian kita pakai shower di sini, penggunaan shower. Kemudian untuk water heaternya memang kita sudah siapkan instalasinya, namun kita lepas pada saat akan digunakan baru kita pasang. Jadi untuk jalur instalasi air panasnya kita tutup pakai dop atas dan bawah. Ketika pemilik memilih untuk tipe kosongan maupun tipe standar maupun tipe deluxe atau eksklusif, itu kita hilangkan water heaternya, kita simpan di gudang seperti itu. Nanti mereka minta untuk di top up fasilitasnya baru kita pasangkan. Jadi semua kita sudah siapkan instalasinya ya, jadi tidak perlu harus bobok lagi. Jadi semua sudah siapkan. Jadi ketika ada perubahan permintaan jenis kamar, tinggal kita mobilisasi seperti itu, mobilisasi fasilitasnya.
Oke, selanjutnya untuk instalasi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di review instalasi. Kali ini saya rasa cukup untuk fasilitas yang diperoleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.